Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Udah lama banget ya aku nggak bikin video, walaupun kemarin-kemarin sempet bikin, tapi bolong-bolong karena udah capek kerja, jadi weekendnya pun malas ya. Tapi aku memutuskan untuk, ayo sebisa mungkin aku mau update-update lagi. Dan karena aku lihat komen-komennya masih berdatangan ya, yang berhubungan dengan jualan, dan juga jualan aku goes to Bangkok guys. Jadi selain kerja belakangan ini, aku memutuskan untuk iseng-iseng jualan makanan ke teman-teman kantor. Dan aku jualan apa yang aku jual di Indo waktu itu. Nah, salah satu yang aku jual adalah mie pedas yang pernah aku update juga di sini. Aku kayaknya pernah upload soal mie pedas ya. Terus cuanki juga. Tapi kalau cuanki aku tidak bisa jual di sini ya guys, karena bahannya tidak ada. Dan kalau mau bikin toppingnya semua sendiri, menurutku itu terlalu effort ya, terlalu repot. Jadi aku jual yang kira-kira di sini aku masih bisa dapetin dan tidak begitu repot. Dan karena aku juga kerjanya di lingkungan yang banyak orang Indonesianya, jadi puji Tuhan ternyata mie pedas aku diterima dengan baik di sini dan banyak yang suka. Jadi aku lumayan rutin sih bikin. Jadi kayak pas mau berangkat kerja aku bawa beberapa pack gitu kan, udah pesanan temen. Nah, jadi aku mau update sedikit tentang bagaimana aku nge-packing mie pedas aku untuk dijual di sini. Karena aku nggak punya alat press juga, dan menurut aku kayaknya agak sedikit ribet ya kalau misalnya aku harus bikin packingan dulu, press dan segala macam gitu. Dan karena di sini aku nggak jual yang frozen, orang-orang di sini tidak mau masak sendiri ya guys. Jadi mereka maunya aku yang masakin. Jadi aku packingnya lebih simple aja. Dan ini adalah beberapa packingan yang aku pakai di sini. Nah, ini ada beberapa yang sudah di packing. Ini aku taruh di kulkas ya guys. Jadi untuk minyak bawang, sambal, terus juga chili oil itu kan awet. Cuman karena aku bikin stoknya lumayan agak banyak supaya aku nggak repot, setelah aku bikin dan sudah dingin, aku biasanya langsung packing dan aku taruh kulkas gitu. Jadi bisa dipakai kapanpun. Oke, kita bahas packingannya satu persatu. Sekali lagi aku jual matengan ya guys sekarang, bukan jual yang frozen. Jadi otomatis aku butuh tin wall. Ini aku pakai yang ukuran 840 mili. Ini ukurannya jarang ada ya guys, nggak di semua tempat ada. Jadi aku harus cari di makro biasanya. Terus untuk packingan bumbunya aku pakai yang ukuran, ada yang 7 kali 10, ada yang 6 kali 8, ada 5 kali 7, ada 4 kali 6, ada 3 kali 5. Tapi ini sebenarnya nggak semuanya aku pakai gitu guys. Tergantung aku mau packing mie-nya kayak gimana. Misalnya gini, kayak ini kan sambal nih. Sambal aku nggak pakai plastik clip, aku pakai plastik biasa, terus aku karetin. Aku pakai plastik yang kayak gini, ukuran 3 in kali 5 in. Sebenarnya sih nggak ada packingan pasti ya guys, itu tergantung kita aja, kita mau packing kayak gimana. Jadi kadang-kadang aku plastikin sambalnya pakai plastik clip yang besar, kadang-kadang aku pakai plastik yang kayak gini. Sama dengan minyak bawang, sama dengan chili oil. Se-fleksibel mungkin lah, sesuka kalian aja, yang penting gimana caranya supaya packingannya tetap aman gitu. Nah, kayak plastik yang 3 kali 5 ini tuh sebenarnya aku jarang pakai, hampir nggak kepake sih. Contohnya kayak saus sama sambal. Itu kan sebelumnya aku pisah, sambal-sambal, kecap-kecap gitu. Nah, sekarang itu aku gabung jadi satu. Jadi menghemat packingan dan orang yang makan juga nggak terlalu ribet. Jadi yang ini kita skip aja ya. Nah, untuk bumbu kering aku pakai yang ukuran 4 kali 6 ini. Untuk bumbu ini ya, yang penyedapnya. Nih guys, kurang lebih kayak gini. Nih, sekecil ini. Kemudian untuk saus sama kecap itu aku pakai bungkusan yang 5 kali 7. Karena aku juga pakai kecapnya sedikit ya guys, sedikit banget, cuman untuk penambah rasa aja. Sausnya yang lebih banyak. Ini untuk 25 mili masih masuk kok seukuran ini.
Nah, untuk yang 7x10 juga aku jarang pakai ya. Ini aku sedia karena untuk jaga-jaga aja kalau misalnya ukuran yang lain itu nggak cukup gitu untuk ngebungkus. Karena untuk sambal, chili oil, sama minyak bawang itu kebanyakan aku pakai ukuran yang 6x8 ini. Sebenarnya sih ini agak kebesaran, jadi kayak paling kepakainya tuh cuma segini gitu kan, segini gitu. Kenapa aku pakai bungkusan yang besar? Karena mereka ini kan berminyak ya. Nah, minyaknya itu suka naik, guys. Kalau misal kalian pakai ukuran yang lebih kecil, yang mepet gitu, itu nanti tuh bakalan rembes gitu loh. Jadi walaupun udah kalian eh, rapetin tutupannya, tetap aja dia tuh pasti akan keluar gitu minyaknya. Nah, kenapa sebenarnya aku tuh agak males kalau pakai ziplock gini, pakai yang plastik wrap tuh agak males. Tapi karena aku jual matengan dan biasanya hari ini bikin terus besok orang udah makan gitu kan. Pokoknya kayak cepet gitu loh, bukan untuk yang disimpan lama. Jadi aku putusin pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih aman lagi, ya pakai plastik kayak gini ya. Cuman agak effort. Jadi kalian harus beli karet lagi, kalian harus ngaretin, dan orang yang makan juga harus buka karetnya dulu, gitu-gitu. Jadi, nah selain tin wall, terus plastik clip, itu aku juga sediain sendok. Ini sebenarnya bukan sendok yang ini ya guys. Ini sendok garpu gitu tuh, sendok garpu bersatu ya. Sendok garpu bersatu jadi satu. Tapi aku nggak pakai yang ini, aku pakai sendok biasa, yang plastik juga, tapi yang sendok aja gitu. Sama aku kasih sumpit seperti biasa. Nah udah, dan karena aku bawanya ke kantor dan biasanya mereka makan di kantor, jadi aku nggak pakai plastik kresek gitu loh guys. Nih, aku sedia sih, tapi jarang aku pakai untuk jualan kayak gini karena biasanya aku langsung bawa pakai tas gede gitu, terus taruh di kulkas gitu. Untuk sekarang aku nggak ada contoh mie-nya, nggak ada contoh yang udah jadinya karena tadi kebetulan baru dapat pesanan, ada 11 pack, tapi aku lupa untuk memvideokannya, jadi aku nggak ada contoh videonya. Tapi kalau foto sebelum packing itu ada sih, nanti aku masukin di sini ya guys ya, nanti aku edit dulu. Nah, untuk bungkus bumbunya kan aku pisah-pisah kayak gini ya. Nih sambal sendiri, ini sendiri gitu. Sama aja kayak di video sebelumnya, cuman bedanya saus kecap itu aku gabung jadi satu. Nah, belakangan ini tuh ada yang nyaranin kenapa nggak bumbunya tuh dicampur jadi satu gitu. Jadi orang tinggal makan. Tapi sebenarnya aku udah kepikiran juga untuk bikin kayak gitu. Nah, belakangan aku coba tuh. Jadi semua bumbunya aku campur dulu sama mie-nya. Aku masak mie terus aku campur sama bumbu. Cuman aku pisahin sambal sama chili oil aja yang nggak aku campurin gitu. Jadi nanti orang mau makan tinggal tuang sambal secukupnya sama chili oil sesuai selera. Terus mereka microwave sebentar gitu, karena kebetulan di kantor kita juga menyediakan microwave, jadi mereka bisa panasin sendiri. Jadi aku bikin ada dua versi ya guys. Ada yang aku cuma rebus mie sama topping aja, terus bumbunya terpisah. Nanti kalau mau makan tinggal dicampurin, terus di microwave sebentar. Abis itu baru diaduk-aduk. Atau aku ada juga bikin yang semua bumbunya sudah aku campur jadi satu dengan mie-nya, cuman sambal sama chili oilnya doang yang aku pisah. Nah, kalau misalnya kalian mau jual yang matengan juga seperti aku, mungkin kalian bisa contoh cara ini. Nah, sekian video kali ini. Untuk kalian yang ada beberapa sih kayaknya ada yang minta tutorial apa gitu ya, cuman aku agak lupa. Nanti ya guys, kalau misalnya aku ada waktu lagi, aku bikin video lainnya tentang perjualan makanan ini. Untuk video sekarang cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan masih suka komen di video-video aku nanyain tentang ABC dan segala macam. Thank you so much udah mau mampir di channel aku dan nonton videonya. Semoga kalian yang sedang merintis usaha dan lagi jualan, semoga sukses ya, semoga jualannya laris, dan semoga video aku bisa sedikit membantu kalian gitu. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.